tadi kan beberapa kali setiap calon menyebutkan ingin mewujudkan harmonisasi antar fakultas, setiap jurusan di fakultas MIPA. Itu bagaimana caranya dan harmonisasi yang seperti apa yang ingin diwujudkan? Sementara kalau fakta yang sekarang kita lihat, kayak contohnya ya setiap jurusan yang berdekatan kayak ada MIPA, ada biologi, ada kimia itu aja kadang masih sulit untuk menyapa antar mahasiswanya. Jadi seperti apa contohnya harmonisasi seperti apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana caranya? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab bagaimana cara mewujudkan MIPA yang harmonis. Di sini sesuai dengan misi saya, itu yang pertama, mempererat hubungan kekeluargaan dengan sivitas MIPA untuk meningkatkan keharmonisan. Di sini MIPA kan terdiri dari 6 jurusan. Itu 6 jurusan yang berbeda-beda. Di sini MIPA itu kita tidak bisa menyatukan MIPA, tapi kita hanya bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Itu dengan cara yang telah dilakukan di BEM MIPA, itu ada program kerja, itu ada program kerjanya itu BK MIPA. Disitulah cara kita untuk meningkatkan keharmonisan. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari nomor berapa sih? Silakan. Mungkin bisa ditambahkan dengan mungkin di sini saya akan menambahkan mempererat di sini banyak caranya, terutama dengan memperbanyak program-program kerja, di mana program-program kerja tersebut bisa mengumpulkan semua mahasiswa MIPA jadi satu. Contohnya seperti BKF MIPA, di mana BKF MIPA ini semua jurusan berkumpul menjadi satu. Walaupun di sini ada persaingan, tapi tujuan utamanya itu untuk saling mengenal satu sama lain. Contoh lainnya itu juga seperti Semnas, dan yang lebih eksplisit lagi itu seperti Go Green, di mana ketika Go Green itu hampir semua mahasiswa MIPA itu mengikuti dan bisa, saya kira itu bisa menyatukan MIPA, bukan menyatukan tapi mempererat kekeluargaan MIPA untuk mencapai MIPA yang harmonis. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari pasangan nomor undi 2. Jadi semoga itu menjadi penilaian teman-teman audiens di sini untuk dalam pemilihan nanti pada Jadi saya lanjutkan di sini untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens. Saya beri kesempatan kepada kandidat nomor undi 3. Untuk sebentar. Untuk tempat dan waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan dan atas pertanyaannya. Jadi mungkin menurut kami untuk menjaga harmonis antara ke-6 jurusan yang ada di Fakultas MIPA ini dengan cara yang pertama dengan mengadakan banyak acara. Contohnya mungkin seperti sekarang ini ya. Jadi mungkin teman-teman semua tuh penasaran gimana sih calon kandidat. Jadi kita tuh bisa bikin acara seperti ini yang mempertemukan seluruh mempertemukan seluruh jurusan itu dalam satu acara. Jadi kita tuh kan bisa bertemu, bisa saling cerita, sharing atau bagaimana gitu dalam ruang seperti ini. Kemudian juga dalam forum seperti kemarin. Jadi semua jurusan itu ketemu gitu loh. Jadi kita tahu, oh dari jurusan farmasi punya kompetensi seperti ini, jurusan kimia punya kompetensi seperti ini. Jadi secara nggak langsung tuh kita bisa menilai, dan dari sana pun kita bisa memilah bagaimana keadaan di masing-masing jurusan, atau bisa dari sistem terkecil deh, mungkin kita dari BEM mengadakan rapat. Nah, rapat yang pertama mungkin nggak bisa dengan semuanya kita rapat, tapi kita bisa mengadakan rapat dengan ketua-ketua HMJ. Nah, jadi di sana itu antara BEM dengan ketua HMJ itu bisa saling sharing bagaimana keadaan di jurusan ini, bagaimana keadaan di jurusan ini. Kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. 30 detik lagi. Untuk mengetahui, untuk sama-sama membangun bagaimana MIPA itu biar kita tuh bisa harmonis, bisa bersatu. Jadi seperti itu menurut saya, menurut kami. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari pasangan satu. Dan selanjutnya
saya beri kesempatan pasangan calon dengan nomor undi 4. Sama seperti calon-calon yang lain, adanya kegiatan dapat mempersatukan kita menjadi seperti sahabat. Beberapa kegiatan baru yang saya tawarkan di sini seperti PKM competition dan bimbingan OSN, ON, MIPA mungkin dapat mempersatukan kita, di mana dari beberapa jurusan yang saya pantau selama ini hal itu masih kurang. Jadi dengan adanya bimbingan seperti itu kita bisa membaur dengan jurus-jurus lain. Bagaimana sih kelemahan kita, bagaimana sih kelebihan mereka. Kemungkinan dengan kelebihan dan kelemahan mereka bila digabungkan dalam bentuk suatu PKM dapat mewujudkan suatu teknologi baru atau penemuan-penemuan baru yang dapat direpresentasikan di dunia luar. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan yang kami kegiatan baru yang kami usulkan, kami mohon dan harapkan dengan ini kita bisa menyatukan pola pikir dan menyatukan rasa kekeluargaan kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, demikian. 40 detik lagi. Kemudian selain kegiatan-kegiatan dari program kerja BEM, kita di Badan Eksekutif Mahasiswa juga mengundang seluruh teman-teman untuk ikut bergabung sehingga kita bisa membentuk organisasi kemahasiswaan yang juga memupuk kekeluargaan di sana. Jadi semua itu ada di BEM. Terima kasih. Lagi satu pasang calon lagi untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Silakan, sorry. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nah, mohon perhatian audiens. Untuk waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan misi kami, yaitu meningkatkan rasa kekeluargaan di antara aktivitas MIPA. Kami mempunyai konsep baru dalam program kerja BEM ke depannya. Seperti yang kita buat acara PK itu merupakan acara kekeluargaan di Fakultas MIPA. Jadi kita akan membuat konsep baru, yaitu seperti membuat baju satu warna, yaitu perak, warna satu MIPA. Jadi kesan di orang-orang itu, di masyarakat, tidak ada lagi MIPA itu yang banyak warna, tetapi satu, yaitu perak. Kita membuat konsep seperti itu agar semua dilihat dari luar MIPA itu ada satu, yaitu satu MIPA. Kemudian juga dalam acara Baksos juga kita akan menawarkan kepada kalian untuk siapa yang ikut serta, yang ingin ikut serta dalam acara Baksos MIPA tersebut. Jadi di sana kita juga bisa mengeluarkan atau mengakrabkan diri di antar jurusan. Dan sesuai misi kami yang kelima, yaitu bersikap transparansi di antar jurusan. Di sana kami akan bersikap transparansi pada semua HMJ tentang kegiatan-kegiatan kita, dengan pengeluaran-pengeluaran kita, agar tidak adanya terjadi kecemburuan sosial antara HMJ satu dengan HMJ yang lainnya. Jadi di sana kita selalu mengkoordinasi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BEM Fakultas MIPA selanjutnya. 30 detik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan ke 4 calon pasangan kandidat. Jadi kepada penanya, bagaimana jawaban dari masing-masing kandidat? Sudah bisa diterima? Masih ada yang ingin disampaikan? Tolong panitia. Terima kasih. Jadi kalau dari kesimpulan yang tadi saya terima itu kan memperbanyak acara kan, berarti kan. Sementara kalau kita lihat acara yang sudah ada aja kayak Liga MIPA atau apa itu, mereka kan tetap aja mereka itu masing-masing berkelompok untuk setiap jurusan masing-masing. Harmonisasinya di mana? Jadi masih belum puas saya bertanya itu. Terus sama satu lagi tadi ada yang mengatakan, salah satu calon yang terakhir yang tadi itu mengatakan bahwa membuat jaket yang satu warna supaya dilihat dari luar satu MIPA, lalu dari dalamnya seperti apa? Satu MIPA-nya dan itu hanya dilihat di luar dengan mengenakan jaket saja atau bagaimana? Oke, terima kasih. Mungkin tadi itu tanggapan ya dari penanya.
Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita lihat ke depannya bagaimana kinerja dari siapapun yang terpilih nantinya, seperti itu. Rasanya tadi sudah cukup penyampaian dari masing-masing kandidat, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk penanya. Mana cara kalian di sini untuk mengimplementasikan visi misi kalian dalam mewujudkan atau kan visi misi kalian, seperti itu? Oke, kiranya seperti itu. Mungkin kesempatan menjawab pertanyaan saya berikan kepada nomor undi 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, Untuk waktu dimulai dari sekarang. baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara merealisasikan visi dan misi saya dan wakil saya jika terpilih nanti, saya dan wakil saya, kami akan merangkul seluruh sivitas MIPA untuk bergabung dan mampu mewujudkan visi dan misi ini. Karena nantinya ini visi dan misi yang saya buat ini membuat kegiatan dari program kerja BEM itu merupakan kegiatan dari mahasiswa dan juga untuk mahasiswa. Bagaimana caranya biar mahasiswa itu mampu menikmati juga kegiatan-kegiatan yang ada di program kerja BEM. Jadi saya akan berusaha semampu saya untuk mengajak semua sivitas MIPA mewujudkan hal tersebut. Kemudian untuk setiap kegiatan saya akan memberdayakan semua tim kerja saya dan juga agar nantinya semua sivitas MIPA ikut serta dalam meramaikan kegiatan dan juga semua program kerja BEM berjalan dengan baik. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. 40 detik lagi. Namun untuk merealisasikan visi dan misi kami tentunya membutuhkan partisipasi kalian semua untuk membantu merealisasikan visi dan misi kami, di mana kami menginginkan Fakultas MIPA ini untuk lebih erat lagi. Jadi di sini kita menginginkan kepedulian, kesadaran dari sivitas MIPA itu sendiri untuk membantu merealisasikan visi dan misi kami. Jadi kami tidak mampu untuk merealisasikan visi dan misi kami tanpa keikutsertaan kalian semua. Oke, waktu habis. Tepat sekali. Jawabannya pas sama waktunya. Mungkin itu tadi jawaban dari pasangan nomor undi 1. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada nomor undi 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh penanya. Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Sanjaya, bagi saya untuk mengimplementasikannya dengan cara mengerjakannya melalui proker-proker yang sudah kami siapkan. Juga kami sebenarnya punya metode. Ini sebenarnya ide dari Kak Agus, ketua BEM yang sekarang. Jadi untuk angkatan baru, yaitu angkatan 2014, di mana mereka nanti akan kita wajibkan untuk mengisi SKP-nya dengan kegiatan di fakultas. Kami akan mengusahakan hal tersebut sehingga sesuai dengan visi kami, juga misinya untuk membuat MIPA ini harmonis. Jadi angkatan Eman sih memang cuma bisa dilakukan di angkatan 2014 saja dulu. Karena untuk angkatan 2013 ke atasnya udah agak susah. Agar mereka bisa bersatu, kita 1 menit lagi. Terima kasih. Jadi kita akan membuat mereka mengikuti kepanitiaan yang ada di BEM dengan proker-prokernya. Kemudian setelah mereka mengikutinya, mereka akan mengenal satu sama lain, selalu sharing lah ceritanya, sehingga seperti yang ada di BEM sekarang ini, terutama di kepanitiaannya, kita semua ini menjadi satu, seperti itu. Bisa dimengerti kan? Oke, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup. Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 3. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon dengan nomor undi 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan.
Untuk waktunya dimulai dari sekarang. Pertama, terima kasih kepada moderator mengimplementasikan visi dan misi. Menurut saya, implementasi visi dan misi itu terhadap program kerja. Di sini visi dan misi kami itu harmonis, unggul, dan peduli. Pertama, harmonis. Kita bisa mengimplementasikan keharmonisan itu lewat program kerja kayak seperti BK, seperti Liga MIPA, dan Go Green. Yang kedua itu misalnya unggul. Unggul di sini kita bisa implementasikan terhadap kegiatan-kegiatan program kerja yang ada di BEM. Contohnya yang kemarin Semnas MIPA. Terus contoh lain di sini kami mau mengembangkan minat-minat mahasiswa MIPA itu terhadap PKM, di mana bisa dilihat jumlah PKM MIPA terutama UNUD itu sekarang saja sudah kalah dengan Undiksa. Jadi di sini kami ingin pertama dulu menaikkan minat dulu terhadap PKM. 1 menit lagi. Dan yang ketiga, peduli. Peduli implementasinya bisa terhadap Go Green, Baksos, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini kami ingin merubah paradigma peduli, di mana seperti misalnya pada Go Green, orang-orang menganggap Go Green itu hanya menanam terus ditinggalkan begitu saja. Di sini kita ingin mengubah paradigma tersebut bahwa ketika kita menanam sesuatu, kita harus merawatnya juga. Seperti halnya ketika kita ingin mengambil amanah sesuatu, kita harus menjalankannya. Dan itu yang akan kami usahakan untuk melaksanakannya. Mungkin ada tambahan? 22 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Itu tadi jawaban dari pasangan nomor undi 2. Selanjutnya yang terakhir, saya beri kesempatan kepada pasangan nomor undi 4. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Sanjaya tadi, visi kami terbagi atas 4, yaitu profesional, peduli, kreatif, dan prestatif, di mana dituangkan dalam misi yang pertama menciptakan mahasiswa yang berkarakter dan profesional. Itu bisa diwujudkan melalui yang pertama ada Semnas, kegiatan dari BEM, kemudian LKMM, latihan kepemimpinan, kemudian bisa dikembangkan lagi melalui kegiatan organisasi kepanitiaan, kemudian membangun keharmonisan antara mahasiswa di setiap jurusan. Itu kita ada kegiatan kekeluargaan seperti BK, kemudian Dies Natalis juga di sana, mungkin termasuk juga Go Green dan Baksos, di mana kita di sana mengajak seluruh mahasiswa dari seluruh jurusan. Kemudian sesuai misi yang ketiga, yaitu menciptakan mahasiswa yang berkarya dengan kreatif dan inovatif. Kami di sini mempunyai program kerja baru, yaitu PKM Competition. Di sana kami ingin mengasah kreativitas mahasiswa. Kemudian pada BK juga di sana ada lomba untuk kesenian, pada Dies juga ada. Kemudian menciptakan mahasiswa yang berprestasi. Di sini juga bisa dilakukan melalui Semnas, kemudian melalui program kami yang baru nanti juga akan ada di sana, seperti misalnya pada pelatihan PKM. Sebelum ada PKM Competition, kami di sana akan adakan seminar mengenai PKM sehingga mahasiswa bisa berprestasi. Kemudian secara hard skill, mahasiswa telah mendapatkan ilmu pengetahuan di kuliah-kuliahnya, soft skill dikembangkan dalam organisasi. Itu cara kami mewujudkan visi dan misi kami. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari pasangan nomor undi 4. Pernah kalian lakukan dalam memberikan atau memberanikan diri dalam pencalonan ini, dan berikan satu alasan kenapa kalian berani mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur nanti. Seperti itu. Mungkin sudah jelas pertanyaannya, sudah jelas. Jadi langsung saja saya beri kesempatan pertama menjawab dari pasangan calon nomor undi 3. Silakan. Sudah siap? Siap. Sekali lagi kepada audiens, mohon didengarkan jawaban para kandidat yang akan menyampaikan jawabannya. Kalau sudah siap, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Eko.
Jadi mungkin saya sendiri, saya akui saya tidak tergabung dalam kepengurusan BEM. Tapi saya sendiri juga sudah berusaha melakukan misalkan dari program kerja yang dikeluarkan oleh BEM, saya juga turut serta andil dalam kegiatan tersebut. Kemudian mungkin saya lebih sering aktif di jurusan, tetapi usaha yang saya lakukan juga saya sudah berusaha untuk, dari saya sendiri, saya berusaha untuk mengasah soft skill saya dalam berorganisasi. Jadi mungkin amanat dari Ketua HMJ sendiri untuk memilih saya mungkin karena beliau percaya. Jadi saya di sini berusaha untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan dari teman-teman saya di jurusan. Kemudian alasan singkat, untuk alasan singkat sendiri, jadi saya merasa di sini tuh semua orang di sini sebenarnya berhak untuk menjadi pemimpin. Kemudian jadi menurut saya, bagaimana cara kita melihat peluang, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, karena tidak semua orang juga bisa menjadi pemimpin, karena pemimpin itu merupakan suatu keterampilan yang harus sering kita asah, harus sering kita lakukan. Jadi jika teman-teman di sini semua percaya, teman-teman MIPA di sini semua percaya pada kami, jadi kami mohon untuk dukungannya memilih kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Mungkin ada tambahan dari Fatur. Jadi sekian jawaban dari saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Oke, cukup. Itu tadi jawaban dari pasangan nomor urut 3. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan nomor undi 4 untuk menjawab pertanyaannya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jujur saja, saya memang belum begitu banyak menyumbangkan sumbangsi saya untuk BEM maupun untuk fakultas. Tapi semasa saya menjadi mahasiswa sampai sekarang, saya telah berusaha membantu mensukseskan segala program kerja BEM dan juga fakultas melalui mengikuti kegiatan kepanitiaan maupun juga sebagai mahasiswa yang aktif untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ada tanpa memprovokasi atau membuat hubungan kita mahasiswa MIPA menjadi lebih buruk tapi menjadi lebih baik. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, seperti yang saya bilang tadi, hanya itu yang pernah saya lakukan dan itu yang usaha yang telah saya bisa berikan untuk fakultas maupun untuk BEM. 1 menit lagi. Mungkin sedikit menambahkan, kami di sini ingin membentuk suatu kegiatan yang seimbang dalam artian di sini pembentukan hard skill dan soft skill itu bisa berjalan dengan seimbang, di mana hard skill itu bisa diasah dengan berbagai pembelajaran, terutama yang kami rencanakan yaitu PKM competition dan pembinaan OSN dan ONMIPA yang belakang ini telah menurun, dan sedangkan soft skillnya melalui kepanitiaan. Kami harapkan mungkin karena kami belum memberikan sumbangsi yang maksimal untuk MIPA, kami ingin memberikan hal yang maksimal dalam kepengurusan kami ke depannya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat nomor undi 1 untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya tidak begitu banyak menyumbangkan prestasi pada MIPA. Mungkin saya sudah pernah mengikuti turut serta dalam lomba Dies Natalis, kemudian juga dalam acara kepanitiaan baksos, ya saya sudah berhasil mensukseskan baksos, yaitu yang pernah dilakukan di Singaraja. Kemudian alasan saya yang mampu untuk mencalonkan diri sebagai gubernur BEM dan untuk periode mendatang itu, selama saya jadi mahasiswa, saya melihat banyak
yang ada problem-problem yang ada di MIPA. Oleh karena itu saya meranikan diri dan yakin akan bisa mengatasi problem-problem yang ada di MIPA. Saya akan membawa MIPA ke masyarakat biar masyarakat tahu bahwa Fakultas MIPA yang ada di UNUD itu fakultas yang terbaik, karena belum banyak orang tahu di Bali terutama, belum banyak yang tahu Fakultas MIPA, dan saya akan mewujudkan hal itu nantinya. Mungkin ada tambahan dari wakil. 30 detik lagi. Mungkin untuk seperti yang ditanyakan tadi, usaha apa saja yang pernah disumbangkan sehingga berani untuk mencalonkan diri. Menurut saya tidak hanya perlu membuktikan usaha apa saja yang telah kita berikan pada MIPA sehingga kita berani untuk mencalonkan diri. Namun kita di sini menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap MIPA sehingga kita berani untuk mengajukan diri sebagai calon demi kemajuan MIPA yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari kandidat nomor undi 1. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat dengan nomor undi 2 untuk menjawab pertanyaan. Sudah siap? Untuk audiens, mohon didengarkan jawabannya. Waktu dimulai dari sekarang. Di sini usaha yang telah saya berikan kepada BEM MIPA itu bisa dibilang tidak ada, tapi di sini saya selama saya ikut dalam kepengurusan BEM itu sudah selama setahun. Di sini saya telah mengikuti kepanitiaan. Mungkin kepanitiaan itu tidak semua saya ikuti, tapi di sini saya telah ikut andil itu dalam acara. Mungkin saya di sini saya telah merasa bangga. Saya sebagai anggota BEM, di sini saya memperkenalkan BEM MIPA, itu khususnya BEM MIPA ke masyarakat. Itu itu dari acara Semnas MIPA. Itu di Semnas MIPA, itu saya memperkenalkan MIPA itu ke masyarakat luas. Itu disiarkan di Bali Post, dan Go Green itu disiarkan di Bali Post, dan itu disiarkan di TV juga. Itu saya bangga. Dan juga di sini mungkin saya ikut berpartisipasi dalam lomba dies. Itu walaupun lomba dies yang saya ikuti itu tidak mendapatkan juara, tapi di sini nantinya jika saya ikut serta dalam kepengurusan BEM lagi, atau nanti saya terpilih menjadi calon menjadi gubernur, itu nanti saya akan meningkatkan lagi bakat-bakat yang ada di MIPA. Mungkin itu saja. 6 detik. Cukup. Baiklah, itulah jawaban dari keempat kandidat. Beri tepuk tangan untuk keempat kandidat kita. Itu pertanyaannya. Tolong meyakinkan kami kelebihan apa atau potensi apa yang kalian miliki sehingga kalian bisa unggul dari kandidat yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Sudah dimengerti? Jadi saya beri kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan kepada kandidat dengan nomor undi 1. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk warga MIPA dan Sivitas MIPA, pilih kami nomor 2, Suhendra Swastini. Kami yakin akan mampu membawa MIPA nantinya ke masyarakat luas. Potensi yang kami miliki yaitu bisa mengembangkan kredibilitas yang ada di Fakultas MIPA dan juga meningkatkan semua pendapatan yang ada di BEM Fakultas MIPA. Kami di sini menjadi calon gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas MIPA. Kami sudah merasa yakin bisa mewujudkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari nomor undi 1. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada nomor undi 4 untuk menjawab pertanyaan. Sudah siap?
Waktu dimulai dari sekarang. Alasan saya menginginkan teman-teman memilih saya karena yang pertama, saya mau mengabdikan diri kepada FMIPA dan menjalankan diri secara ikhlas atas kemampuan saya sendiri, karena saya yakin saya bisa dan saya mampu. Dan yang terakhir, karena saya tahu bahwa kita adalah keluarga satu MIPA. Jadi mari kita wujudkan MIPA yang lebih maju. MIPA, MIPA, MIPA. Terima kasih. Itu nomor singkat kandidat nomor 4. Saya beri kesempatan untuk selanjutnya menjawab kepada kandidat nomor urut 3. Silakan. Sudah siap? Yuk, sudah. Waktu dimulai dari sekarang. Mohon tenang, semua mohon tenang. Jadi di sini kenapa kalian harus memilih kami? Saya akan memastikan bahwa kami adalah seorang yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Sehingga kami akan mengusahakan untuk mewujudkan visi dan misi kami untuk menjadi kenyataan, walaupun banyak mungkin ada halangan, tapi kami akan tetap berusaha untuk menjalankannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Itu tadi jawaban dari nomor urut 3. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat dengan nomor urut 2 untuk menjawab. Mohon tenang audiens. Mohon didengarkan jawabannya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Kalau ditanya mengapa Anda harus memilih kami, karena alasan pertama Anda harus memilih kami karena kami adalah kandidat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kami adalah orang-orang yang punya kemampuan, bekerja keras, dan mau berdedikasi untuk FMIPA. Mungkin sekedar informasi ya, pada saat saya mendaftar, saya adalah calon dengan independen, di mana independen itu adalah calon yang mengusungkan diri sendiri. Kenapa kami berani mau itu? Karena ada sebuah peribahasa, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk negara kalian, bukan apa sih yang negara kalian untuk berikan untuk kita. Dan seperti itulah kami mengusulkan itu. Terima kasih. Yang terakhir, kami akan mengucapkan salam satu hati, salam satu MIPA, nomor 1, MIPA. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari keempat kandidat. Pada audiens, tolong tenang, harap tenang. Hello. Audiens, saya mohon untuk tenang kembali. Jadi itulah tadi jawaban dari keempat kandidat. Mungkin dari penanya juga sudah cukup puas, sudah cukup. Jadi baiklah, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi pada keempat calon ketua gubernur dan wakil gubernur Fakultas MIPA.